Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 451 sampai bab 460. Geral, apakah ini mobil baru yang kamu beli? Sharon bertanya dengan heran. Ya, saya mendapatkannya beberapa hari yang lalu. Hanya sarana untuk pergi dari titik A ke B, jawab Geral sambil dengan santai melemparkan kunci ke atas meja. Lilian yang bersemangat tetapi tertekan ini, karena dia takut kunci mobil yang mahal akan rusak. Namun, yang lebih membuatnya bersemangat adalah wajah Hayward sudah berubah menjadi hijau. Ngomong-ngomong, aku mendengar Lilian mengatakan bahwa kamu baru saja membeli mobil. Saya belum melihatnya. Apa yang Anda dapatkan sendiri? BMW seri 7, Mercedes-Benz, atau Audi, bernilai lebih dari 150.000. Geral bertanya dengan senyum di wajahnya saat dia melihat ke arah Hayward. Hehe, Hayward membeli Passat seharga lebih dari 30.000 dolar. Tapi bagaimana itu bisa dibandingkan dengan mobilmu yang seharga 300.000 dolar? Ejek Lilian saat dia memutar matanya ke arah Hayward. Hayward menarik napas dengan tajam, saat tangannya mulai bergetar tak terkendali. Oh, Anda membeli Passat, kenapa kamu membeli itu? Jawab Geral sambil terkekeh. Aku bisa membeli apapun yang aku mau, dan kalian berdua tidak perlu khawatir. Bukankah Anda baru saja memenangkan lotre? Jadi, mengapa menyombongkan diri? Hayward menjawab dengan cemas. Aku wanita paling beruntung di dunia. Geral, bersamamu, aku akan tetap di sisimu selama sisa hidupku, dan kita akan menikmati kehidupan yang indah bersama. Bagaimanapun, Anda harus memperlakukan saya dengan baik. Dan itu termasuk membelikan saya semua pakaian yang saya inginkan hari ini. Iya, tentu saja. Saya akan membelinya untuk Anda. Tapi jangan lupa kalau kamu juga sudah berjanji padaku bahwa kamu akan memberiku pertama kalinya malam ini. Hehe. Geral berbisik sambil memegang tangan lembut Lilian. Ketika Lilian mendengar kata-kata Geral, dia benar-benar ingin menamparnya dengan keras. Sial, siapa yang memberinya hak untuk mengatakan itu? Kapan ini pernah menjadi bagian dari naskah? Lagi pula, berkencan adalah berkencan. Dan jika Geral membawa topik itu ke dalam percakapan, Hayward pasti akan sangat mudah untuk diputuskan. Untungnya, hukuman Geral meninggalkan dampak yang sangat besar. Lilian awalnya berencana untuk memperingatkan Geral agar tidak berbicara terlalu banyak omong kosong. Tetapi saat itulah dia menyadari wajah Hayward sudah berubah menjadi hijau. Bibirnya bergetar menahan amarah. Dia melihat bahwa beberapa kata dari Geral itu telah memancing kemarahan Hayward dengan lebih dari satu cara. Ah, nakal-nakal, aku membencimu, Lilian menjawab dengan malu-malu. Benar saja, Hayward bangkit, dipenuhi amarah dan amarah. Tidak mungkin, Lilian, mengapa kamu melakukan ini? Apa yang ingin Anda dapatkan lagi? Bagaimana kalau membiarkan saya membelinya untuk Anda? Mengapa memberikan pertama kalinya Anda untuk brengsek menyedihkan ini? Jangan merendahkan dan melecehkan diri sendiri hanya karena dia memenangkan lotre. Lilian mengabaikan yang lainnya. Langsung membantah Hayward dengan serangan balik yang agresif. Puff, Hayward. Siapa yang memberimu hak untuk menyebut pacarku brengsek yang menyedihkan? Selain itu, dia sudah menjadi milikku. Jadi, apa salahnya saya memberikan waktu pertama saya kepada pacar saya? Apa hubungannya denganmu? Kau tahu, aku selalu mengira kau adalah orang yang dapat diandalkan dan diandalkan, Lilian. Saya pikir Anda selalu menaruh perhatian besar pada perilaku Anda. Dan sejujurnya, meskipun saya memilih untuk bersama dengan Sharon, saya merasa benar-benar terjerat, dan saya sangat kesakitan sepanjang semuanya. Saya dipenuhi dengan penyesalan juga, tetapi sekarang saya melihat Anda berperilaku seperti ini. Saya tanpa dendam. Saya juga tidak menyalahkan diri saya lagi karena membiarkan Anda pergi. Ayo pergi, Sharon, bentak Hayward yang marah saat dia hendak menarik Sharon menjauh. Lilian menatap Hayward dengan lautan kekhawatiran di matanya.
Dibandingkan dengan Sharon, keuntungan paling signifikan Lilian adalah dia memahami setiap bagian dari Hayward. Dia adalah orang yang paling tahu tentang keadaan psikologis dan mentalnya. Dia juga tahu betul bahwa Hayward pasti mengatakan ini untuk menguji apakah dia masih menyukainya atau tidak. Menunggu untuk melihat apakah dia akan menyesal dan meminta maaf kepadanya atas tindakannya. Konon, jika Lilian melakukan itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Dia memeluk Geralt sekencang mungkin, seolah-olah kata-kata Hayward tidak berarti apa-apa baginya. Sayangku, aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangku. Aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Apakah Anda akan memperlakukan saya dengan baik juga? Geralt mengambil kesempatan untuk memegang pinggang Lilian, meremasnya dengan lembut dan penuh gairah. Tentu saja, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Dia juga tidak bodoh. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini dan memanfaatkannya ketika dia bisa? Dia terus membelai tubuh Lilian. Kata-kata itu juga keras dan jelas bagi Hayward. Dan sekarang, wajahnya telah kehilangan semua warna, tampak pucat pasi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sharon menyeret Hayward keluar dari kedai kopi. Sialan, itu sudah cukup. Kenapa kau masih menyentuhku? Lilian mendorong Geralt pergi begitu dia melihat Hayward pergi. Lilian memandang Geralt dengan nada mencela. Kamu melakukan pekerjaan yang cukup bagus, tetapi aku tidak ingin kamu menyentuhku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah pacarmu? Oh, jadi, sekarang setelah Hayward pergi, apa yang harus kita lakukan? Tanya Geralt yang bingung. Jangan khawatir, dia pasti akan kembali untukku. 1, 2, 3, Lilian menghitung dengan jarinya ketika tiba-tiba, suara Sharon tiba-tiba terdengar dari balik bahunya. Hayward, apa yang kamu lakukan? Lilian, ada beberapa hal yang harus kuselesaikan denganmu. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan tentang saya sekarang. Tetapi saya akui saya salah karena tidak membela Anda ketika Sharon memukul Anda kemarin. Aku sudah sangat menyesalinya. Saya sangat berharap bahwa Anda akan memberi saya kesempatan. Saya ingin membuktikan bahwa saya jauh lebih kuat dan mampu dibandingkan dengan orang kaya baru seperti Geralt. Jawab Hayward. Nadanya penuh penyesalan. Jauh lebih rendah dari biasanya. Jelas, harga dirinya tampak benar-benar berkurang, yang pernah dijunjung tinggi olehnya. Geralt tidak bisa menahan perasaan kagum yang mendalam terhadap Lilian saat dia menyaksikan adegan itu terungkap dari pinggir lapangan. Tapi aku sudah memiliki Geralt, seorang pria yang memiliki mobil mewah, dan dia juga akan membelikanku banyak kosmetik dan tas bermerek. Bagaimana denganmu? Apa yang bisa Anda tawarkan kepada saya? Lilian bertanya sebagai tanggapan. Wow, jadi, kamu dan Geralt bersama hanya karena dia lebih kaya dariku, kan? Hayward bertanya dengan kecewa dan tidak percaya. Geralt ingat bagaimana percakapan itu terdengar sangat familiar. Bukankah itu yang dikatakan Safia di hutan kecil tempo hari? Dia benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Itu bukan karena Hayward benar-benar mencintai Lilian melainkan pertanyaan tentang struktur martabat seorang pria. Itu selalu terjadi. Apakah dia suka atau tidak? Pria seperti Hayward, dengan dinding ego yang mengelilinginya, tidak akan pernah bisa menelan kenyataan bahwa orang yang dulunya jungkir balik untuknya sekarang jatuh cinta dengan orang lain. Dia ingin menaklukkan Lilian secara keseluruhan untuk merebut kembali martabatnya. Katakan apapun yang kamu suka. Ayo jalan-jalan. Geralt, Lilian kemudian meraih lengan Geralt sebelum keduanya pergi ke mobilnya. Minggir. Kamu menghalangi jalanku, kata Geralt sambil menepuk dada Hayward dengan lembut sebelum berjalan menuju tempat parkir. Tidak mau menyerah, Hayward mengejar keduanya. Geralt, bolehkah aku menyetir mobilmu? Aku belum pernah mengendarai mobil sebagus ini sebelumnya, pinta Lilian dengan binar di matanya. Ya, tentu, ini, ambil kuncinya. Geralt nyengir sambil melemparkan kunci mobil ke Lilian. Lilian, jangan pergi. Silahkan, bisakah kamu mendengarkanku saja? Saya salah, aku benar-benar salah. Bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Saya akan menghargai dan menghargai Anda lebih dari yang pernah dilakukan Geralt. Mulai sekarang, saya akan membelikan Anda apapun yang Anda inginkan selama saya mampu membelinya. Izinkan saya kesempatan untuk membuktikan bahwa saya pasti 100 kali lebih mampu daripada Geralt.
Hayward memohon Lilian sambil memegang lengannya erat-erat. Apakah begitu? Tapi bukankah kamu sudah memiliki Sharon? Lilian bertanya sambil menatap Hayward dengan tatapan menuduh. Hayward menatap mata Sharon, menurunkan nada suaranya sedikit pun. Maafkan aku, Sharon. Saya baru tahu bahwa Lilian adalah orang yang sangat saya cintai. Mari kita akhiri ini. Hayward, bagaimana bisa? Dalam campuran kemarahan, dan kebingungan yang menyedihkan, Sharon langsung menangis. Menangis dan terisak-isak tak terkendali. Senyum akhirnya muncul di wajah Lilian. Dia merasa bahwa harga dirinya telah dipulihkan dengan benar dan rasa kepuasan memenuhi hatinya. Adapun Hayward, Lilian telah memanfaatkan ego dan kebanggaannya. Mengetahui bagaimana dia pasti akan terstimulasi begitu dia mengetahui bahwa dia mendapatkan pacar yang jauh lebih cakap daripada dia. Lagi pula, tidak peduli betapa cantiknya seseorang, nilainya pasti akan berkurang jika tidak ada yang mengejarnya. Belum lagi betapa banyak wanita cantik yang berjalan di bumi. Itu semua akan berubah saat seorang pria yang cakap dan kuat berdiri jungkir balik untuk Anda. Saat itulah nilai Anda akan meroket melampaui batas-batas strata sosial. Jika tidak, bahkan jika seorang pria akhirnya berhasil merebut hatimu, mereka tetap tidak akan menghargaimu. Melalui ini, kepentingan Lilian bagi Hayward telah jauh melampaui Sharon. Bagaimanapun, kemampuan Murphy, mantan pacar Sharon sama sekali bukan ancaman bagi Hayward. Hayward meraih tangan Lilian saat dia terus berbicara dengannya. Geralt merasa sangat malu. Dan karena dia baru saja minum secangkir kopi, dia harus segera ke toilet. Kali ini, karena aku tahu kamu tulus, Hayward, aku berjanji akan bersamamu. Lilian menjawab dengan senyum di wajahnya ketika dia melihat bahwa tujuannya telah tercapai. Pada saat itu, kebetulan sekali, Nona Cole, kamu di sini. Kebetulan aku mencarimu, kata seorang wanita. Ketika Lilian melihat sekilas orang yang berjalan ke arahnya, pupil matanya langsung berkontraksi. Nona Cole, seorang wanita yang tampak berusia sekitar 25 tahun berjalan mondar-mandir, memanggil Lilian sambil menatapnya dengan hormat. Lilian, di sisi lain, pura-pura tidak mengenal wanita itu begitu dia melihatnya. Siapa dia? Dia tidak lain adalah Courtney, manajer bisnis yang menyewakan mobil ini untuknya. Oh, apa ini mendesak? Jika ada sesuatu yang mendesak, mungkin Anda dapat berbicara dengan saya di WeChat ketika saya di rumah. Ini bukan waktu yang tepat untuk saat ini. Wajah Lilian terkuras warnanya. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Dia benar-benar bertemu dengan manajer mobil sewaan di sini. Mengapa itu tidak bisa terjadi nanti? Dia baru saja kembali bersama dengan Hayward. Tidak apa-apa, Nona Cole. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya tidak memperhatikan waktu ketika saya menyewakan mobil ini kepada Anda. Saya menulis bahwa Anda harus mengembalikan mobil besok, tetapi saya membuat kesalahan. Anda harus mengembalikan mobil sebelum jam 4 sore hari ini karena kami harus mengirimkan mobil kembali ke pelanggan sebelum jam 5. Saya menyesal, ini benar-benar kelalaian kami di tempat kerja. Saya awalnya berencana untuk menelepon Anda nanti. Courtney tersenyum meminta maaf. Dia kemudian melambaikan tangannya pada Lilian sebelum pergi. Apa? Hayward dan Sharon sama-sama tercengang sesaat ketika mereka mendengar kata-kata Courtney. Lilian, mobil sewaan, apa yang terjadi di sini? Hayward tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lilian tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia benar-benar kehilangan kata-kata. Wow, oke. Saya mendapatkan seluruh gambar sekarang. Lilian, kamu yang menyewa mobil ini, kan? Anda menyewanya sehingga Anda bisa menggunakannya untuk menipu Hayward dengan sengaja. Katakan padaku aku benar. Sharon menusuk. Lilian tidak tahu harus berbuat apa. Dia tiba-tiba melihat Geralt berjalan kembali ke arahnya dari kamar kecil. Lilian tiba-tiba punya rencana di benaknya. Dia berbalik dan dengan cepat berlari ke arah Geralt. Geralt, kemarilah. Ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Lilian meraih lengan Geralt sebelum dia berbisik. Sudah berakhir. Hayward mengetahui bahwa Mercedes-Benz G500 adalah mobil sewaan. Bisakah Anda berpura-pura bahwa Andalah yang berbohong kepada saya tentang mobil itu? Baik, tolong. Anda harus membantu saya.
Geralt tertegun sejenak. Apa yang sedang terjadi di sini? Saat dia tersesat pada saat itu, Hayward dan Sharon berjalan menuju Geralt. Geralt, dasar bastard. Beraninya kau berbohong padaku. Anda menyewa mobil ini hanya agar Anda bisa menipu saya. Mobil ini sama sekali bukan milikmu. Lilian tiba-tiba meraung. Apa yang sedang terjadi? Ini mobil saya. Geralt menjawab dengan kaget. Puff, Geralt. Berhentilah menjadi orang yang keras kepala. Saya terkejut melihat betapa liciknya Anda sebenarnya. Menggunakan metode tercela seperti itu untuk menipu Lilian dan dia hampir jatuh cinta pada trikmu. Dan tidak lupa, aku hampir putus dengan Sharon karena kamu juga Hayward terkekeh. Jadi sekarang, bisakah kamu melihat siapa orang yang benar-benar baik padamu? Beberapa gadis hanya suka menempel pada seorang pria hanya karena mereka pikir mereka dimuat, tetapi mereka malah tertipu. Apakah Anda melihat gambaran yang lebih jelas sekarang? Seru Sharon sambil memelototi Hayward. Hayward, kamu mengatakan bahwa kamu akan memperlakukanku dengan baik untuk maju. Lilian berteriak. Ayolah Lilian. Kau tahu, kurasa sudah waktunya untuk panggilan bangun. Si brengsek menyedihkan ini hampir merusak hubunganku dengan Sharon hari ini. Serius, kami berdua seharusnya menghadiri jamuan ulang tahun Nona Larson siang nanti hari ini. Kami hampir membuat keributan dan putus tanpa alasan sama sekali karena masalah ini. Hayward mencengkeram tangan Sharon dengan erat, melemparkan tatapan dingin kepada Geralt dan Lilian sebelum berangkat ke Maybury Hotel. Itu adalah hari ulang tahun Nona Larson hari ini jadi Hayward pasti tidak ingin terlambat. Dia kemudian memutuskan untuk mampir ke kafe untuk minum kopi cepat terlebih dahulu. Sayang, sungguh hasil yang dramatis. Nilai Lilian benar-benar anjlok dengan devaluasi identitas Geralt. Ngomong-ngomong, Geralt, bukankah kamu memenangkan lotre? Hahaha, mengapa Anda tidak datang ke Maybury Hotel juga? Kami punya tiket. Hayward mengejek Geralt sebelum mengantar Sharon pergi bersamanya dengan gembira. Lilian berjongkok dan mulai terisak. Oh, Tuan Crawford, kenapa kamu ada di sini? Sebuah suara tiba-tiba berbicara. Seorang pria parubaya mengenakan jas dan sepatu kulit berlari ke arah Geralt. Kamu adalah Geralt mengira dia terlihat sangat familiar, tetapi tidak bisa menyebutkan namanya. Nah, Crawford, wajar jika Anda tidak tahu siapa saya, tapi aku tahu siapa kamu. Saya juga ada di sana pada pertemuan resepsi terakhir Anda di Serene County. Saya menyaksikan bagaimana Anda menjalani hari dengan anggun. Nama saya Blake Watford. Tuan Lile baru saja merekrut saya ke dalam grup sebagai manajer perencanaan acara. Apakah Anda juga di sini untuk menghadiri perjamuan ulang tahun Nona Larson? Pria itu tersenyum dan menggosok tangannya dengan gugup. Isak tangis Lilian berhenti saat dia menatap pria itu dengan tatapan kosong. Bahkan Hayward dan Sharon yang hendak masuk hotel pun dibuat bingung dengan pernyataan yang mereka dengar. Oh, halo, Tuan Watford. Jadi Anda juga merencanakan pesta ulang tahun Nona Larson. Geralt sepertinya tidak bisa mengetahuinya. Nona Larson yang mana yang dia bicarakan? Mengapa seseorang dari kelompoknya sendiri merencanakan perjamuan ulang tahunnya? Tentu saja, hari ini ulang tahun Nona Elena Larson. Karena kita semua adalah anggota dari kelompok yang sama. Tak perlu dikatakan lagi bahwa saya harus membantu dalam pengaturan jamuan makannya. Banyak pemilik Maybury Commercial Street akan berada di sini juga hari ini. Ngomong-ngomong, mereka semua akan pindah ke York North Mountain Commercial Street pada paruh kedua tahun ini bersama-sama. Jadi ini juga terasa seperti pertemuan. Blake menjelaskan. Oh begitu, Geralt merasakan getaran kegelisahan merayap. Elena juga berteman dengannya. Jadi, kenapa dia tidak diundang? Bapak, Watford, kamu kenal Geralt? Lilian bertanya. Matanya melebar dengan rasa ingin tahu. Dia sedang mengamati ekspresi wajah Hayward sekarang. Lilian merasa seolah-olah ini adalah kesempatan bagus untuk kembali. Mungkinkah ini pria yang telah diatur oleh temannya, Quilla, untuk datang dan menyelamatkan? Bagaimanapun, Quilla telah mengawasi situasi di dekatnya, tetapi dia belum muncul. Semakin dia memikirkannya, semakin Lilian yakin bahwa ini semua direkayasa oleh Quilla. Tentu saja. Saya kenal Crawford, bahkan jika saya tidak mengenalnya, mobilnya pasti dapat dikenali. Watford menjawab, menunjuk Mercedes-Benz G500. Sempurna, Lilian yakin bahwa sahabatnya telah bergerak.
Dia sama sekali tidak tahu bagaimana Quilla berhasil menemukan seseorang seperti dia, tapi rasanya sangat menyenangkan. Karena Hayward dan Sharon menghina Geralt sebelumnya, akan sulit bagi Lilian untuk menjelaskan dirinya sendiri jika dia pergi begitu saja. Plus, Geralt juga tidak akan senang tentang itu, karena dia sudah ada di sini, tepat pada waktunya untuk ulang tahun Elena. Dia pikir dia akan mampir ke dalam untuk melihatnya. Ini juga akan menjadi tamparan di wajah Hayward dan mungkin menghentikannya dari bersikap sok. Geralt menoleh ke Blake dan berkata, "Tuan Watford, mengapa Anda tidak memberi saya 2 tiket? Aku tidak membawanya hari ini." "Oh, baik, tentu saja, Tuan Crawford." Blake mengangguk. Lilian menatap Geralt, seolah-olah dia mencoba mengingatkannya untuk tidak berlebihan. Ini adalah pesta ulang tahun Nona Larson. Bagaimana pria ini bisa memberi mereka tiket masuk jika dia hanya di sini untuk berakting? Tapi yang mengejutkan Lilian, Blake mengeluarkan tiket untuk Geralt. Hayward dan Sharon juga tercengang. Geralt tidak menyadari sekelilingnya. Dia hanya menarik Lilian ke dalam pelukannya saat dia berkata, "Ayo, ayo pergi. Biarkan aku membawamu ke perjamuan hari ini." Lilian terkejut dan bingung ketika Geralt tiba-tiba menariknya ke pelukannya, tetapi sadar kembali dan dengan lembut menahan pinggangnya. Mereka berdua masuk ke hotel, di bawah tatapan iri Hayward. Sial, mengapa Geralt bisa tebal? Hayward berpikir dengan iri. Dia kemudian mengikuti dari belakang pasangan itu dan masuk juga. Geralt, kita benar-benar masuk. Lilian menghela napas, tercengang. Dia nyaris tidak menunjukkan perlawanan. Meskipun Geralt masih memeluk pinggangnya. Itu semua terlalu menarik. Sekarang meja telah berubah. Mereka berada di venue. Perjamuan ulang tahun Elena kali ini sangat megah. Ini terutama karena Larson ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelenggarakan pertemuan besar bagi semua pemilik bisnis juga. Karena Hayward berasal dari York North Mountain, itu secara otomatis membuatnya memenuhi syarat dalam daftar peserta perjamuan. Ada lebih dari 100 tamu di tempat kejadian. Sebagian besar adalah pewaris kaya dan muda, dan ada banyak bos juga. Tata letak acaranya sedikit mirip dengan upacara pernikahan. Ada lorong panjang di tengah, dan meja perjamuan berjajar di kedua sisi lorong. Geralt berhasil menemukan tempat duduk untuk mereka berdua. Lagi pula, ada banyak orang di sini, dan sebagian besar hanya akan dengan santai mencari tempat untuk duduk bersama teman-teman mereka. Hayward masuk ke ballroom, menatap tajam ke arah Geralt dan Lilian sebelum menarik Sharon untuk duduk di meja lain bersama beberapa temannya. "Geralt, kenapa kamu di sini juga?" Sebuah suara acak bertanya dengan keras. Saat dia berbalik untuk melihat, Geralt terkejut. Itu adalah seorang gadis, dan ternyata adalah Leila, putri Tuan Jung. Sekelompok pemuda gagah dan wanita cantik berdiri di sampingnya. Leila juga menatap Geralt dengan heran. Kenapa Leila ada di sini? Saat Geralt memikirkannya, dia perlahan bisa meletakkan segala sesuatunya ke dalam perspektif. Tuan Jung bukanlah pemimpin Weston Merchants Holdings. Karena dia berinvestasi di Serene County, dia harus berkenalan dan memiliki banyak kesepakatan dengan manajer dan bos besar. Karena ayah Elena mengorganisir pertemuan besar seperti itu dan Hayward bisa mendapatkan tiket masuk, tak perlu dikatakan bahwa Leila juga akan mendapatkannya. Sungguh kebetulan bahwa mereka harus bertemu satu sama lain. "Leila, apakah ini temanmu?" Seorang pria muda dan tampan di sebelah Leila tiba-tiba bertanya. "Yah. Kurasa dia tidak dianggap sebagai teman. Kami berdua dari kampung halaman yang sama. Itu saja. Dan ayahnya memiliki beberapa koneksi dengan saya di masa lalu. Tapi kami sudah lama tidak berhubungan dengan keluarga mereka. Keluarganya berutang banyak uang sekarang. Dan orang tua serta saudara perempuannya bekerja di luar negeri untuk melunasi utang keluarganya. Meski begitu, sungguh tidak terduga dia bisa menghadiri acara sebesar itu." Leila menjelaskan sambil menyipitkan mata pada Geralt. Lagi pula, dia masih bisa mengingat bagaimana Geralt sebelumnya menempatkannya dalam situasi yang sangat sulit dan canggung di restoran barat. Dia akhirnya berhasil membuat ayahnya mengantongi tiket masuk untuknya kali ini. Belum lagi bagaimana dia mendapatkannya dengan bantuan orang dalam. Dengan datang ke sini, dia berharap untuk mendapatkan beberapa wawasan juga. Sejak dia menjadi lebih terbuka, dia telah bertemu Liam Zekman, seorang pewaris muda dan kaya dari Maybury City.
Keluarga Liam dulu menjalankan perusahaan besar di Maybury City. Ketika mereka mendengar tentang perkembangan York North Mountain, mereka berhasil mendapatkan kontrak untuk menjalankan salah satu restoran terbesar di sana. Itu hanya berarti bahwa mereka tidak akan kekurangan dana di masa depan. Dia adalah salah satu ahli waris yang paling berpengaruh dan dimuat di antara yang lain. Dalam retrospeksi, Douglas benar-benar dikalahkan oleh Liam. Leila juga menemukan bahwa menamparkan wajah Douglas hanya karena geral agak konyol. Liam, dia bukan siapa-siapa. Dia dulunya adalah orang miskin yang terkenal di SMA tenang kami. Douglas ada di sana untuk menghadiri pertemuan itu juga. Oh, hehe. Jadi begitu. Baiklah. Mari kita cari tempat duduk dulu. Kita semua bisa mengobrol dengan baik bersama. Dia memberitahu Liam dengan sopan saat dia muncul dari kerumunan. Liam berkata kepada sekelompok pria dan wanita muda di belakangnya. Liam, Anda baru saja tiba. Aku sudah memesan tempat duduk yang bagus untukmu. Hayward membawa Sharon untuk menyambut Liam. Mejanya sangat dekat dengan Geralt. Hayward, kamu lebih awal. Leila, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada teman saya, Hayward. Liam memperkenalkan sambil tersenyum. Kesan Hayward meroket. Sejak dia memiliki toko di York North Mountain, reputasinya memuncak. Dia juga harus dianggap sebagai bagian dari lingkaran pewaris kaya. Leila juga memperkenalkan dirinya setelah semua orang. Dia telah belajar banyak dari orang-orang ini. Leila selalu berpikir bahwa orang kaya hanya berbicara tentang mobil mewah. Tetapi orang-orang ini tidak. Diskusi mereka mendalam bagi mereka manajemen uang dan gaya hidup sehat. Dan Leila sangat terkesan. Douglas, yang suka memamerkan kekayaannya, atau Geralt, yang menurutnya dipenuhi oleh keberuntungan belaka, tidak bisa dibandingkan dengan sekelompok teknokrat yang canggih ini. Lilian kesal setelah mendengarkan cara Hayward berbicara. Dia tahu Geralt tidak akan mengikuti status yang diproklamirkannya sendiri karena semua orang di sana kaya. Hayward telah melakukannya dengan cukup baik dan mengenal banyak orang. Berkat itu, Lilian tidak tahan untuk mengangkat kepalanya, merasa seolah-olah hari ini benar-benar gagal. Kapan Elena Larson datang? Menanyai beberapa pemuda. Bagi sebagian besar dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu Elena Larson, dan mereka sangat bersemangat. Sementara itu, di belakang panggung, Bapak, Watford, apakah Anda yakin? Ia datang. Bagaimana mungkin? Elena melompat menjauh dari penata rias dan bertanya, Miss Larson, tahukah Anda bahwa Tuan Crawford ada di sini hari ini? Kenapa dia ada di sini? Itu pasti ilusi optik. Apakah ada seorang gadis di sisinya? Elena bertanya. Sejak Geralt dan Mila berkumpul, Elena tidak repot-repot menghubunginya karena dia tahu Geralt tidak pernah menyukainya sejak awal. Dan setiap kali dia melihatnya, dia akan merasakan kesedihan yang luar biasa membanjiri dadanya. Dia akan mengundang Geralt ke pesta ulang tahunnya. Tetapi ayahnya mengatakan kepadanya bahwa Geralt sedang sibuk dengan proyeknya. Dan salah satu anggota keluarganya yang lebih tua ada di rumah sakit. Elena seharusnya tidak mengganggunya. Faktanya, tidak ada orang yang sangat penting dari perusahaan yang hadir. Bahkan Aiden dan yang lainnya tidak. Jadi, tidak ada gunanya mengundang Geralt. Elena berjanji kepada ayahnya. Kecewa, karena dia sangat ingin ayahnya hadir. Terutama setelah dia mendengar bahwa Geralt ada di sana. Itu benar, Miss Larson. Bagaimana saya bisa salah mengenali Mer Crawford? Saya memberinya tiket secara pribadi. Tetapi dia membawa seorang gadis bersamanya. Jawab Blake. Ini benar-benar sulit untuk ditelan. Dia menoleh ke para pekerja. Aku akan segera keluar. Jadi bersiaplah. Elena menghiasi ruang dansa saat sorotan tertuju padanya. Dia mengenakan gaun putih bersih. Oh wow, dia menakjubkan. Ya Tuhan, Larson sangat cantik. Ketika dia mendengar gumaman bersemangat, Geralt melihat ke atas panggung. Geralt sudah lama tidak melihat Elena, dan dia tampak jauh lebih cantik sekarang. Elena Larson sangat cantik, seru Hayward yang tercengang. Sharon, bagaimanapun, tidak cemburu sama sekali. Dia harus mengakui bahwa Elena benar-benar cantik. Tentu saja, Elena adalah saudara baptis Tuan Crawford. Dia harus. Liam tersenyum. Lalu kenapa Tuan Crawford tidak ada di sini? Liam, tanya Leila. Dia benar-benar berharap untuk melihat siapa Mer
Crawford itu, biarkan saya memberitahu Anda alasannya. Ayah saya menyebutkan dia seseorang yang tidak menonjolkan diri dan tidak suka jamuan makan dan acara seperti itu. Liam menjelaskan seolah dia tahu betul tentang Geralt. Aduh, Leila kecewa. Hei Leila, mau minum? Jus buah ini diimpor. Luar biasa. Biarkan saya mengambilkan Anda beberapa. Douglas tidak senang melihat Liam dan Leila cocok. Saya baik, biarkan saja aku. Leila mengerutkan kening pada Douglas dan berbalik ke arah Liam lagi. Aku butuh satu. Tolong. Seorang pelayan melewati Lilian. Dan dia mengulurkan tangan untuk minum. Lilian kering setelah apa yang terjadi sebelumnya. Dan dia bahkan lebih cemas sekarang. Elena menyampaikan pidatonya di atas panggung saat matanya melihat sekeliling ruangan. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Dan semua orang terdiam. Itu Lilian. Dia menyadari betapa nikmatnya minuman itu. Dan dia juga ingin membelikannya untuk Geralt. Tetapi gelasnya tergelincir. Menumpahkan minuman itu ke seluruh tubuh Geralt dan dirinya. Oh tidak, biarkan saya membantu Anda. Geralt dengan cepat menawarkan bantuan. Dia mengambil beberapa serbet. Membantu Lilian membersihkan gaunnya. Lalu menyeka sisa cairan dari celananya. Sungguh memalukan. Dia bahkan tidak bisa memegang gelas dengan benar. Saya tahu, Elena masih berbicara. Dan dia hanya terganggu oleh makanannya. Konyol, beberapa orang yang duduk di meja yang sama menghinanya. Ada perbedaan yang jelas antara menemukan pacar yang kaya dan berkencan dengan penipuan. Bahkan standarnya sangat berbeda, tambah Sharon. Terkikik tanpa suara. Syukurlah aku tidak berakhir dengannya. Seru Hayward. Leila hanya menatap Geralt dan menggelengkan kepalanya dengan penilaian. Saya minta maaf. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Lilian yang ketakutan dan gemetar segera meminta maaf. Wajahnya memerah seperti bit yang cerah. Dan dia menarik-narik lengan baju Geralt dengan keras. Geralt, kurasa kita harus pergi. Lilian tahu betapa sulitnya membuat Geralt bertingkah seperti orang kaya. Tapi dia tetap memilih untuk mengikutinya. Dia tidak pernah berpikir dia akan mempermalukan dirinya sendiri seperti itu. Kenapa kita harus pergi? Ini hanya sebuah gelas. Kita akan baik-baik saja. Geralt merasa sangat menarik bahwa seorang gadis seperti Lilian akan memiliki harga diri yang rendah. Geralt ingat pertama kali menghadiri acara seperti itu. Dia tidak seperti dia. Geralt mencoba menenangkannya. Siapa dua orang ini? Bagaimana mereka bisa masuk ke sini? Apakah mereka tahu aturannya? Seru seorang pria parubaya dari meja lain. Seluruh ruangan menjadi bisikan pelan. Itu hanyalah kekasaran yang mencuri perhatian Elena saat dia masih berbicara di atas panggung. Terlebih lagi, berdiri saat semua orang duduk pasti telah menarik perhatian keluarga Larson. Perhatian semua orang kemudian beralih kembali ke panggung untuk melihat bagaimana reaksi Elena. Air mata menggenang di matanya saat dia menjatuhkan mikrofon di tangannya. Anda datang. Elena menangis. Geralt membersihkan celananya. Dan ketika dia mendengar suara Elena, dia menyadari bahwa dia sedang menatapnya. Iya, selamat ulang tahun. Geralt menjawab dengan canggung. Dia melihat sekeliling. Menyadari bahwa dia tidak benar-benar membawa hadiah untuknya kecuali kunci mobilnya. Maaf, aku tidak berhasil menyiapkan apapun untuk ulang tahunmu. Saya hanya bisa berharap. Kata Geralt meminta maaf. Kupikir kau melupakanku. Elena menyeka air matanya. Berlari ke arah Geralt dan memeluknya sekencang mungkin. Adegan itu mengejutkan semua orang. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kamu menelepon. Sejak kamu mendapatkan pacar. Kamu benar-benar melupakanku. Elena meratap tak berdaya. Hei, saya di sini sekarang. Jangan menangis. Geralt menepuk pundak Elena dengan lembut. Apa-apaan ini? Semua orang tercengang. Elena seperti dewi bagi semua orang. Dan hanya para elit yang bisa mengenalnya. Tetapi pria berpenampilan biasa ini baru saja mendapat pelukan darinya. Bahkan percakapan mereka sangat cheesy. Siapa orang ini? Banyak pria muda memiliki mata hijau karena iri dan hati penuh dengan kecemburuan. Bahkan Hayward dan Sharon tercengang. Geralt pasti beruntung bagaimana dia bisa mendapatkan rupa seorang dewi. Hayward gagal memahaminya. Dan bahkan Leila dan yang lainnya tidak bisa mempercayai mata mereka. Aku akan merayakannya denganmu lagi malam ini. Geralt tersenyum. Geralt telah berusaha untuk hadir. Hanya untuk membungkam Hayward dan yang lainnya. Tapi bukan ini yang ada dalam pikirannya.
dan semuanya berubah menjadi perselingkuhan yang sangat memalukan. Baik, sekarang adalah kesempatanmu untuk menebusnya padaku. Air mata Elena berhenti jatuh. Setelah dia tenang, Geralt meninggalkan tempat itu bersama Lilian. Keduanya berjalan di depan sementara Hayward, Layla, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Mereka merasa sangat malu dengan apa yang terjadi sebelumnya, tetapi mereka sangat ingin tahu tentang siapa Geralt sebenarnya. Bagaimana dia bisa melakukan itu pada Elena? Setelah berjalan agak jauh, mereka akhirnya sampai di mobil. Mes, Cole, aku sudah menunggumu tapi tidak bisa menghubungimu melalui ponselmu. Courtney sedang menunggu di sebelah mobil. Di tangannya, meletakkan kontrak. Saya mematikan telepon saya, Mes. Weaver, teriak Lilian sambil berlari ke arah Courtney. Karena Hayward dan yang lainnya mengikuti mereka, dia takut mereka akan ketahuan. Terakhir kali Geralt mengklaim Ferrari itu miliknya, Sharon tidak percaya padanya. Kali ini, dia harus menjelaskannya. Dia menginjak Geralt dan berdiri di depan Courtney. Dia memelototi Lilian dan bertanya, "Apa yang kamu takutkan, Lilian?" "Mes, penenun. Kan, apakah mobil ini disewa oleh Lilian?" "Sama sekali tidak." Lilian mencoba melakukan kontak mata dengan Mes. Weaver tampaknya dia mencoba menyembunyikan sesuatu. Sharon mengambil kontrak dari Mes. Weaver dan tertawa. "Ini sewa. Lihat, Hayward. Oh, Mes, Jung dan Douglas. Biarkan aku menghibur kalian. Aku sedang minum kopi dengan Hayward hari ini. Dan gadis ini bernama Lilian." Sharon menunjukkan kepada mereka kontrak itu dengan puas sambil menumpahkan detail dari insiden pagi ini. Hayward iri pada Geralt. Tetapi setelah apa yang dikatakan Sharon, dia merasa tidak enak lagi pada Lilian. Melihat bagaimana semua orang menyaksikan Elena memeluk Geralt, ini adalah satu-satunya cara untuk membalasnya. Tidak mengherankan jika Geralt tahu tentang Elena, melihat bagaimana dia adalah bawahan Aiden dan Yul. Semua orang sangat menantikan penjelasan Lilian tentang mobil itu. Saat Sharon mengetahui mobil itu bukan milik Geralt, gelombang kelegaan langsung menyelimutinya. "Lilian, apakah kamu benar-benar menyewa mobil ini?" Hayward menatap Lilian dengan menjijikan. Lilian mulai terisak. "Aku benar-benar minta maaf. Hayward, maafkan aku. Aku seharusnya tidak berbohong padamu." "Hah, jadi itu disewa oleh Lilian. Bahkan nomor IC tidak cocok. Mari kita lihat siapa pemiliknya." "Tunggu. Ya, Geralt." Sharon membeku. Terpana sampai mulutnya terbuka lebar. Ini pasti kesalahan, kan?" Mata Sharon melebar tak percaya. "Tuan Crawford, Anda di sini. Saya baru saja berbicara dengan Mes Cole, dan saya tidak memperhatikan Anda. Permintaan maaf saya." Courtney yang terkejut segera meminta maaf. "Tidak apa-apa, Nona Weaver. Bagaimanapun, saya bisa pergi setelah menandatangani, kan?" Geralt tersenyum. "Ya, Mer Crawford. Tetapi tidakkah Anda perlu membahas detailnya terlebih dahulu?" "Jangan khawatir, lagi pula aku sudah menatapnya sepanjang hari," jawab Geralt dan terkekeh. Dia berjalan ke arah Sharon dan mengambil kontrak darinya. "Mobil itu benar-benar milikmu?" Sharon menanyai Geralt dengan mata bertanya. Itu adalah yang paling dekat. Dia berdiri di sebelah Geralt sejak sekolah menengah, dan yang dia miliki hanyalah perasaan bingung di dalam hatinya. "Menurutmu itu milik siapa?" "Aku sudah mengatakan itu milikku, tapi tidak ada dari kalian yang percaya padaku." Geralt menjawab dengan tenang. Matanya menusuk tepat ke jiwa Sharon. Dia kemudian menepuk bahu Lilian. "Ayo pergi, aku akan mengirimmu pulang dulu." "Baik, turunkan saja saya di stasiun. Saya akan kembali ke kampung halaman saya malam ini," jawab Lilian. Geralt merasa senang dengan hal itu, tetapi Lilian tidak membenci Hayward sama sekali. "Geralt, mobil ini pasti seharga bom, kan? Ini pemandangan yang bagus." Liam berjalan ke arah mereka dan tersenyum pada Geralt. Tidak peduli berapa banyak yang lain mengejeknya, Liam tahu berteman dengannya akan menguntungkan karena dia secara pribadi mengenal Elena dan mengendarai mobil mewah seperti itu. "Sekitar $22.000, Geralt menjawab, tersenyum sopan. Mereka berdua berjabat tangan. Sementara itu, ponsel Liam berdering. "Ayah, oke. Aku akan kembali sekarang." Liam menutup teleponnya. "Hei, Geralt, saya harus pergi sekarang. Senang bertemu denganmu."
Maafkan aku, Douglas dan Leila. Ada sesuatu yang terjadi. Dan aku tidak bisa membawa kalian pulang. Hah? Leila tercengang. Mereka seharusnya menumpang dari Liam kembali ke rumah karena Douglas tidak berani mengendarai mobilnya. Sementara itu, Geralt sudah menyalakan mesin mobilnya. Dan Lilian duduk di sebelahnya. Douglas kemudian menoleh ke Leila dan bertanya, Leila, kenapa kita tidak naik Uber? Uber, lihat dirimu. Apakah mengambil Uber semua yang kamu tahu? Anda membeli mobil, dan Anda bahkan tidak mengendarainya. Dan sekarang saya harus naik Uber. Bentak Leila, kesal, aku akan memberi kalian tumpangan ke stasiun. Geralt tersenyum dan memberi isyarat kepada mereka. Geralt hanya merasa tidak benar meninggalkan mereka di sana seperti itu. Leila melirik Geralt ragu-ragu dan kemudian melompat ke dalam mobil. Dia mengintip ke arah Lilian dan merasakan sedikit kecemburuan. Dia ingin kursi kopilot menjadi miliknya. Sial, Douglas mengutuk pelan. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Geralt menatap Douglas. Maksud kamu apa? Aku masuk ke mobil. Ketika saya mengatakannya, maksud saya kedua wanita itu. Bukan kamu, Douglas. Dan uang yang Anda berutang kepada saya. Jangan lupa untuk membayar. Geralt mengunci pintu. Terakhir kali Geralt mencoba membantunya. Dia dihina sebagai balasannya. Dan kali ini, dia pasti tidak akan menawarkan bantuan lagi. Saat dia melihat mereka pergi, Sharon dibiarkan dalam keadaan bingung. Geralt sangat peduli padanya di sekolah menengah. Bahkan ketika dia lupa mengambil makanannya saat sibuk belajar, dia akan berani hujan hanya untuk membeli makanannya. Geralt selalu melihatnya secara berbeda. Bahkan setelah 3 tahun, terlepas dari apa yang dia lakukan padanya, dia masih memandangnya dengan cara yang sama. Tapi kali ini, Geralt menjadi sangat dingin. Dia benar-benar mengabaikannya. Dan dia tidak terlalu terbiasa dengan itu. Dia bahkan tidak memandangnya ketika dia mengambil kontrak darinya. Setelah mengantar mereka ke stasiun, Geralt memesan kamar hotel untuk istirahat malam itu. Malam itu, Geralt menerima telepon dari keluarganya. Itu adalah panggilan rahasia yang hanya diketahui oleh anggota keluarganya. Geralt segera mengangkatnya ketika dia menyadari siapa penelepon itu. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.